Selamat datang di Edukamori. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran informatika bab 1 tentang optimasi penjadwalan. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma dan hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan optimasi penjadwalan. Yuk kita simak sama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pagi, dari pukul jam 7 sampai jam 2 kita ke sekolah. Setelah sekolah ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti, misalnya mengerjakan PR, bermain musik, belajar masak, bermain sama teman, dan lain-lain. Dan kegiatan-kegiatan ini tentunya harus kita atur jadwalnya sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Tentu di sini ada skala prioritas yang harus kita terapkan seperti itu ya. Dan terkadang, nah ini dia intinya, dalam mengatur rangkaian pekerjaan harian kita tadi itu, kita kadang menemukan ada satu atau dua lebih pekerjaan yang dapat kita lakukan secara bersamaan atau secara paralel. Misalnya ketika kita ngerjakan PR, terus ibu kita meminta bantuan kita untuk mendidihkan air. Kita dengan sigap langsung menyalakan kompor dan menaruh panci di atas air gitu ya. Dan tentunya kita tidak perlu nunggu air tersebut sampai mendidih. Kita dapat melakukan kerjaan sambilan lainnya. Kita dapat melakukan kegiatan lainnya, misal menyapu rumah, mengepel, mengerjakan PR, nonton film, dan tentunya kita harus ingat-ingat bahwa kita sedang masak air ya. Nah, jangan sampai kita dimarahi orang tua kita karena air yang sudah dimasak itu ngering karena terlalu lama mendidih, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Bagaimana optimasi penjadwalan ini masuk ke dalam salah satu berpikir computational. Itu yang menjadi inti pokok bahasan kita hari ini. Oke, kita lihat dulu soalnya. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Ada berapa ember? 3 buah ember ya. Ada ember 1, ember 2, dan ember 3. Oke. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran saja. Nah, yang dapat dipergunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember air, itu diperlukan waktu 1 jam atau 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 ember. Nah, 60 menit sama dengan 1 ember. Kemudian kerannya ada berapa tadi? Ada 2 ya, ada 1, ada 2. Nah, pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, ini kuncinya karena pokok bahasan kita hari ini adalah optimasi penjadwalan. Yang namanya penjadwalan itu kan dari kata jadwal ya, penjadwalan. Jadwal sendiri kan ada dibagi-bagi tuh, ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kayak jadwal mata pelajaran kita itu segala macam. Nah, jadi ini juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, pertanyaannya atau tantangannya adalah berapa waktu tersingkat yang dibutuhkan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut. Nah, ayo jawabannya berapa? Kalau kita tidak berpikir secara computational, mungkin kita akan mikir ya kalau ini 60 menit, maka ini 60, ini 60, ini 60 menit, 3 jam. Oh, berarti bukan seperti itu penyelesaiannya. Oke, cara menyelesaikannya kita bisa lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping ini untuk ember 1 ya, untuk ember 1, ini untuk ember 2, dan ini untuk ember 3. Dan pancurannya ada 2. Ini pancuran 1 semisal Mbak buat. Nah, dan ini adalah pancuran 2. Oke, kita lihat bagaimana optimasi penjadwalan ini bekerja. 30 menit pertama yang terisi pastinya adalah ember 1 dan ember 2. Ember 1
keran 1 nyala, keran 2 nyala. Airnya turun nih, sampai penuh sini. Oke, berarti 30 menit pertama. 30 menit pertama itu jangan diisi penuh dulu. Nah, diisi setengah-setengah. Baru 30 menit kedua, nah, mulailah keran yang 2 ini ngisi ke ember yang 3. Dialihkan gitu ya. Kerannya yang awalnya dia ke kiri ini, kita balik ke kanan. Kita balik ke kanan. Jadi dia ngisi. Di sini di ember 2 otomatis kan tidak tambah airnya. Karena kerannya kan udah dipindah. Sedangkan 1 itu masih tetap melakukan pengisian di 30 menit kedua. Sampai akhirnya 30 plus 30 sama dengan 60 menit, maka embernya otomatis penuh. Ember 1 selesai. Kita centang. Oke. Selesai. Maka tinggal ember 2 dan 3. Nah, apa yang dilakukan? Ember 2 kita pindahkan aja ke ember yang pertama. Karena ini udah penuh ya kan? Kita geser aja ke sini. Ember yang pertama nih kita geser. Kita pindahkan yang ini tadi, yang ember kedua. Keran nyala, ini nyala. Nah, maka tadi yang ini isinya setengah jadi penuh, ini yang tadinya isi setengah jadi penuh. Nah, itu terjadi di menit di 30 menit ke 3. Jadi kalau kita jumlahkan 30 tambah 30 hasilnya berapa? 90 menit atau 1 jam 30 menit. Nah, yang kita pelajari di sini adalah kegiatan yang yang perlu kita pelajari di sini adalah kegiatan yang memerlukan waktu lebih banyak itu kita dulukan dulu. Ya, baru kita mengerjakan bagian-bagian yang lain sambil menunggu kegiatan ataupun pekerjaan kita yang pertama itu selesai. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.